Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita membahas kata mantul wayahe. Ya, apa ya? Wayahe membagikan tips sederhana tapi bermanfaat Tapi sebelum menonton, like, komen, dan subscribe dulu di channel Mbak Asih. Mantap. Sekarang suasananya lagi hujan. Yes. Iya. Jadi Dan sekarang tinggal rintik-rintik melanda. Ya, pada kesempatan kali ini Mbak Cikatul akan membagikan tips sederhana seputar perdapuran. Kalau kita punya tips yang bermanfaat, jangan kita simpan sendiri ya teman-teman. Alangkah baiknya kalau kita berbagi kepada teman-teman yang lain agar bermanfaat. Betul? betul. Yuk, nggak perlu berlama-lama, langsung aja kita mulai. Tips sederhana tapi bermanfaat soal perdapuran. Yang pertama adalah Agar telur rebus tidak susah dikupas, jangan lupa celupkan ke dalam air es saat telur tersebut baru matang atau masih panas. itu tips yang pertama ya teman-teman. Tips yang kedua, Agar cabai tidak meletup-letup ketika digoreng, jangan lupa tusuk sedikit cabai tersebut dengan pisau sebelum digoreng. ben gak muncrat, ben awake dhewe nak goreng lombok ben gak kepletian panas. Tips yang ketiga, Saat mencuci kangkung atau Arnong itu di salah satu daerah namanya selada air ya guys, atau genjer. serta tanaman air lainnya, Jangan lupa dibilesan. Pertama, bubuhkan 1 sendok garam lalu Diamkan sejenak agar agar binatang-binatang kecil yang mungkin hidup di batang atau daunnya bisa mati. Biasanya yang hobi nongkrong di situ adalah lintah, keong, ulat, dan cacing air. Untuk sayuran jenis brokoli dan kembang kol bisa juga ya guys diterapkan dengan cara ini. Jadi jangan lupa pula gunakan cara ini untuk membasmi semua ulat-ulat yang suka ada di sayuran. Tips yang keempat adalah agar tahu lebih awet ketika disimpan, agar disimpan, cuci bersih dengan air, kemudian siram dengan air panas. Setelah itu lap dengan tisu daur, simpan di dalam tupperware, tutup rapat, kemudian letakkan dalam kulkas. kemudian letakkan di dalam kulkas. Insya Allah bisa tahan 1 minggu. Selanjutnya tips yang kelima adalah untuk mengetahui telur busuk atau tidak bisa gunakan tes apung air. Jika telurnya mengapung di atas air, itu tandanya telurnya sudah busuk atau keadaan tidak bagus ya teman-teman. Untuk tips yang keenam, ketika akan mengocok telur untuk berbagai macam kue, pastikan telur dalam keadaan suhu ruang. Maksud suhu ruang itu bukan baru keluar dari kulkas. Hal ini bisa membuat adonan bantet atau telurnya atau adonannya tidak ngembang. Tip yang ketujuh adalah jika menyimpan sayuran di dalam kulkas, jangan pakai tas plastik atau kresek, tapi gunakan koran atau majalah bekas. Sebab dengan cara ini bisa mencegah air embun sayuran menggenang yang bisa mengakibatkan sayuran cepat busuk. tips yang ke-8 adalah untuk menetralisir bau dalam kulkas. Belah kentang dan letakkan di rak kulkas. Kentang bisa menghilangkan bau tak sedap dalam kulkas. Bisa dipraktekkan ya teman-teman. Siapa tahu teman-teman kulkasnya bau apek atau bau-bau lainnya, bisa langsung saja besok ke pasar beli kentang 1, dibelah langsung ditaruh di rak kulkas ya teman-teman. Tip yang ke-9 adalah Agar ikan dapat lengket di agar ikan tidak lengket di penggorengan, gunakan wajan yang khusus untuk goreng. Jadi wajannya aja mbok gonta-ganti. Jangan sekali-kali menggoreng ikan di wajan yang pernah atau sering dipakai untuk mbok nggo kelan, mbok nggo seng-oseng, mbok nggo goreng sambel, terus mbok nggo goreng iwak, itu sudah dapat dipastikan akan lengket dan hancur ketika diwalik. Bisa juga olesi sedikit garam ke wajan sebelum dituangi minyak goreng. Itu tadi tipsnya, yang sering goreng
iwak lengket diwalik remuk kuwi mang yo tipe adalah wajane aja mbok nggo sembarang kalir, wajane nggo goreng iwak tok nil. Tip yang ke-10 adalah untuk menghilangkan rasa panas di tangan akibat terlalu lama berkontak dengan cabai atau sambel. Nak jarene wong Jawa kuwi jenenge wedangan, guys. Bisa lakukan dengan cara cuci bersih tangan dengan sabun sampai 2 atau 3 kali, lebih banyak lebih bagus. Kemudian dilap dan dimasukkan ke dalam beras. Ki tangan nak wedangan umbah nganggo sabun ping bolak-balik, nak wis bar emplongo ning jero beras. Tara, bar kuwi dijamin rasa panas atau wedangan akan kabur. Tips yang ke-11 adalah agar mata tidak pedih ketika mengiris bawang merah, letakkan wadah berisi garam di samping telenan. Dengan cara ini insya Allah ampuh menghindarkan mata dari rasa pedih. Jadi nak ngirisi brambang ojo lali dicawisi uyah ning ngandenge ben gak padha nangis. Tips yang ke-12 adalah agar beras tidak dikunjungi kutu beras, letakkan sebungkus plastik yang berisi beberapa sendok kopi bubuk. Kemudian beri sedikit lubang pada plastiknya. Kutu beras tidak suka aroma kopi, jadi insya Allah dia tidak akan berani datang ke beras. Ya guys, itu tipsnya tadi yang ke-12. Lanjut tips yang ke-13. Jika peralatan masak kusam akibat noda dari bumbu yang seperti kunyit kunyit atau panci yang terlalu sering dibuat merebus air, rupanya kuning guys, segera ambil sesendok baking soda. Beri sedikit air, gosok-gosokkan ke panci, diamkan sebentar lalu bilas. Jika masih ada noda bisa diulangi lagi. Kowe gak mlebu iki ning jero. Gak apa-apa. Tip yang ke-14 adalah agar kembang kates atau daun kates atau pepaya dan pare tidak terlalu pahit ketika dimasak, baiknya sebelum ditumis atau sebelum digodok. Di air rebusannya emplungi godong jambu kerikil atau daun jambu biji. Caranya adalah seperti ini guys. Rebus airnya, ambil beberapa lembar daun jambu biji, tunggu kurang lebih 5 menit. Masukkan daun atau kembang pepaya atau pare lalu diamkan sebentar. Matikan api, baru setelah itu ditos. Ditos itu atau bahasa Indonesianya adalah ditiriskan ya guys. Dan siap untuk dimasak sesuai selera. Kalau daun pepayanya ditujukan kulupan, bisa dimasak agak suwe ya guys bersama daun jambu bijinya. Ben meduk. Lanjut tips yang ke-15. Agar tempe tidak cepat membusuk, jangan disimpan di dekat garam. Pokoknya nak ndek tempe aja mbok cedak nyawuyah, aja mbok cedak nolong kok tempe nem cepet bosok. Tips yang ke-16 adalah Mbak Kela. Jika menyimpan daging di freezer, pastikan daging tidak keluar masuk freezer berulang kali. Karena hal ini bisa membuat bakteri berkembang biak. Sebaiknya potong-potong dulu dagingnya sesuai dengan perkiraan kebutuhan per tiap kali masak dan simpan di plastik kecil secara terpisah sehingga ketika akan mengambil bisa ambil seperlunya saja. Tips yang ke-17 adalah tips agar cabai tidak mudah busuk. Jangan dekatkan cabai dengan uyah, minyak goreng, lengok letik. Ya, minyak goreng. Yaudah ya guys, sekian dulu sedikit tips seputar perdapuran mak-mak. Semoga tips ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk selalu untuk selalu pantengin channel Mbak Sikatul. Semoga Mbak Sikatul bisa memberikan tip yang bermanfaat, yang berguna untuk kita. Gak hanya konten seputar kehidupan sehari-hari, tapi juga memberikan informasi yang intinya berguna buat kita semua. Apa pesanmu hari ini? Jadi itu tadi tips-tips memasak. Kowe iki gak ketok kowe lho ngomong ambek apa, ambek gedek. Bisa dicoba tipsnya tadi. Jangan lupa dipraktekkan ya guys. Tip yang udah Mbak Asih sampaikan. Mbak Asih nyari tips kayak gini itu ya bededengan guys. Gak herek gedek, mencari sumber informasi yang terpercaya.
Jadi jangan lupa tekan like-nya agar Mbak Sis semangat lagi untuk memberikan tips-tips yang lain. Saya tips seputar perdapuran, sesok tips seputar DKWS memberikan tips seputar perkatulan, saya tips seputar perdapuran. Sesok mungkin tips seputar dek kudongku bok batak rambutku ketok iki lho. Bisa dicoba ya guys, tipsnya sangat mudah sekali tadi. Tipsnya sangat mudah dan bermanfaat. Terima kasih, cukup sekian videonya Mbak Sikatul. Jangan lupa untuk selalu like video Mbak Sikatul. Jika kamu punya saran-saran dan ide-ide terbaik, langsung tulis aja di kolom komentar ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.